Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan desain classroom action research yang akan dibahas oleh saya sendiri, Bunga Rahmasari, kemudian ada rekan saya, Rezi Rizka Wulan, yang terakhir ada Ais Fatona. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian Classroom Action Research. Di Classroom Action Research ini bisa disebut juga sebagai penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru atau pendidik dalam rangka perbaikan hasil kerja guru tersebut. Banyak yang berpendapat mengenai pengertian dari PTK itu sendiri, tapi dikarenakan ada 3 kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada 3 pengertian yang dapat diterangkan, yaitu penelitian, tindakan, dan ada kelas. Jadi penelitian ini menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Untuk tindakan, menunjuk pada suatu gerakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan siswa. Dan yang terakhir ada kelas. Dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud dengan istilah kelas ini adalah sekelompok siswa yang dalam waktu sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Mengapa sih penelitian tindakan kelas itu penting? Jadi PTK ini sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya, menjadi reflektif dan kritis terhadap yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh muridnya. PTK ini dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai seorang praktis yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneliti di bidangnya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Rezi Rizka Wulan. Kepadanya saya silakan. Ya, selanjutnya ada hakikat penelitian tindakan kelas. PTK ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematif reflektif terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai penilaian terhadap tindakannya nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan belajar. Jenis dan model PTK. Jenis PTK memiliki karakteristik yang relatif agak berbeda jika dibandingkan dengan jenis penelitian yang lainnya. Misalnya, penelitian naturalistik, eksperimen survei, analisis isi, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu model-model action research. Model Kurt-Lewin menjadi acuan pokok atau dasar dari berbagai model action research, terutama classroom action research. Dialah orang pertama yang memperkenalkan action research. Konsep pokok action research menurut Kurt-Lewin terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga pengamatan, yang keempat refleksi. Hubungan keempat komponen itu dipandang sebagai satu siklus. Yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat yang pertama yaitu banyaknya masalah yang dihadapi guru. Setiap hari guru menghadapi banyak masalah, seakan-akan masalah itu tidak ada putus-putusnya. Yang kedua, 3 kelompok masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu pengorganisasian materi pelajaran, penyampaian materi pelajaran, dan pengelolaan kelas. Yang ketiga yaitu masalah yang berada di bawah kendali guru. Jika Anda yakin bahwa ketiadaan buku yang menyebabkan siswa sukar membaca kembali materi pelajaran dan pengerjaan PR di rumah, Anda tidak perlu melakukan CART atau action research untuk meningkatkan kebiasaan belajar siswa di rumah. Yang keempat yaitu masalah yang terlalu besar. Nilai UAN yang tetap rendah dari tahun ke tahun merupakan masalah yang terlalu besar untuk dipecahkan melalui CART, apalagi untuk CART individu yang secukupnya hanya kelas.
Yang kelima yaitu masalah yang terlalu kecil. Masalah yang terlalu kecil baik dari segi pengaruhnya terhadap pembelajaran secara keseluruhan maupun jumlah siswa yang terlibat sebaiknya dipertimbangkan kembali, terutama jika penelitian itu dibiayai oleh pihak lain. Yang keenam yaitu masalah yang cukup besar dan strategis. Kesulitan siswa memahami bacaan secara cepat merupakan contoh dari masalah yang cukup besar dan strategis karena diperlukan bagi sebagian besar mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu masalah yang Anda senangi. Akhirnya Anda harus merasakan memiliki dan senang terhadap masalah yang Anda teliti. Yang kedelapan yaitu masalah yang real dan problematik. Jangan mencari-cari masalah hanya karena Anda ingin mempunyai masalah yang berbeda dengan orang lain. Yang kesembilan, perlunya kolaborasi. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kesendirian. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.